Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan model pembelajaran BCCT. Pengertian model pembelajaran BCCT. Model pembelajaran BCCT merupakan pendekatan pembelajaran yang dilakukan melalui sentra dan lingkaran. BCCT ini diadopsi dari Creative for Childhood Research and Training atau CCCRT yang telah diterapkan 33 tahun lalu di Florida, Amerika Serikat. Nah, ciri-ciri dari model pembelajaran BCCT ini yang pertama, pembelajaran berpusat pada anak, yakni harus aktif mengikuti proses pembelajaran yang tersedia di masing-masing sentra dan menyelesaikannya. Yang kedua, menempatkan setting lingkungan main sebagai pijakan awal yang penting. Yang ketiga, memberi dukungan penuh kepada setiap anak untuk aktif, kreatif, dan berani mengambil keputusan sendiri. Yang keempat, peran guru sebagai fasilitator, motivator, dan evaluator. Yang kelima, kegiatan anak berpusat di sentra-sentra main yang berfungsi sebagai pusat minat. Yang keenam, pemberian pijakan sebelum dan setelah anak main yang dilakukan dalam posisi duduk melingkar. Yang ketujuh, memiliki standar operasional prosedur yang baku. Adapun istilah-istilah lain dalam BCCT ini. Yang pertama, menjadikan kegiatan lain sebagai kegiatan inti. Yang kedua, menggunakan model sentra. Yang ketiga, menggunakan pijakan-pijakan. Yang keempat, ada saat lingkaran. Yang kelima, intensitas atau sejumlah waktu dibutuhkan anak untuk main dan densitas atau berbagai jenis permainan. Tujuan model pembelajaran BCCT. Pertama, mengoptimalkan kecerdasan anak. Artinya, model pembelajaran BCCT ini bertujuan untuk membangun kecerdasan anak sebagai kemampuan untuk memecahkan masalah dan menciptakan produk atau hasil karya yang mempunyai nilai budaya. Kedua, penanaman nilai-nilai dasar. Karena anak merupakan individu yang baru mengenal dunia dan belum mengetahui aturan, norma, sopan santun, dan lain sebagainya, maka anak perlu dibimbing agar mampu memahami berbagai hal sejak dini. Karena usia dini merupakan saat yang sangat berharga untuk menanamkan nilai-nilai dasar dalam kehidupan yang meliputi nilai-nilai nasionalisme, nilai agama, nilai etika, nilai moral, dan nilai-nilai sosial. Yang ketiga, pengembangan kemampuan dasar. Yakni berbagai hal yang terkait dengan kemampuan dasar anak harus dikembangkan sejak dini. Anak harus senantiasa diberikan stimulus atau rangsangan yang tepat untuk proses pertumbuhan dan perkembangannya. Pedoman dan tahapan pelaksanaan model pembelajaran BCCT. 1. Penyiapan pendidik atau guru atau kader atau pamong dan pengelola melalui pelatihan dan magang. Pelatihan dapat memberikan pembekalan konsep, sedangkan magang dapat memberikan pengalaman praktik. Yang kedua, penyiapan tempat dan alat permainan edukatif atau APE sesuai dengan sentra yang akan dibuka dan tingkatan usia anak. Yang ketiga, penyiapan administrasi kelompok dan pencatatan perkembangan anak. Yang keempat, pengenalan model pembelajaran kepada orang tua. Kegiatan ini penting agar orang tua mengenal metode ini sehingga tidak protes ketika anaknya hanya bermain. Padahal pada hakikatnya anak belajar. Jadi orang tua harus diikutsertakan pada kegiatan-kegiatan parenting ya. Tahapan-tahapan pelaksanaan pembelajarannya menurut Imran Arifin. 1. Penataan lingkungan main sesuai dengan tema dan identitas. Contoh tema hari ini adalah air, udara, dan api. Dapat masuk ke dalam sentra, bahan alam, dan sentra seni. Yang kedua, kegiatan menyambut kedatangan anak didik sebagai ucapan selamat datang. Ini sudah menjadi suatu keharusan ya bagi setiap sekolah, bagi guru juga untuk menyambut kedatangan anak. Yang ketiga, anak-anak mengisi jurnal pagi dan membuat goresan dan gambar secara bebas. Di jurnal ini jadi anak bebas berimajinasi, tidak ditentukan oleh kita apa yang harus ia gambar, apa yang harus ia buat.
Yang keempat, kegiatan main pembukaan ditandai dengan pendidik menyiapkan seluruh anak dalam lingkaran, kemudian menyebutkan kegiatan pembukaan yang akan dilakukan, setelah itu melakukan kegiatan materi kasar. Jadi ini biasanya masuk ke dalam kegiatan klasika dulu ya. Yang kelima, waktu transisi istirahat selama 10 menit untuk minum dan diajari toilet training. Ya, di waktu istirahat anak baru boleh membuka makanannya, baru boleh makan, kemudian jika ada yang ingin buang air kecil atau buang air besar, boleh ya. Yang keenam, menuju sentra. Jadi ini setelah istirahat biasanya anak itu digiring atau diarahkan menuju sentra yang sudah diagendakan ya setiap pembelajaran setiap harinya. Setelah proses tahapan pelaksanaan pembelajaran selesai, maka guru harus melakukan kegiatan evaluasi pembelajaran pada anak. Pertama, observasi atau pengamatan. Sebenarnya observasi atau pengamatan ini bisa dilakukan oleh guru ketika kegiatan berlangsung, baik dari awal sampai akhir. Jadi guru tidak hanya duduk diam saja di kursi ya, atau di depan, tetapi guru berkeliling melihat apa yang anak kerjakan, apa yang anak lakukan, tugasnya apakah selesai dan lain sebagainya. Kemudian catatan anekdot. Catatan anekdot ini adalah sebuah catatan wajib bagi guru, di mana isinya adalah tentang penilaian perkembangan anak setiap harinya. Biasanya sih isinya dari huruf, biasanya MB mulai berkembang, BB belum berkembang, BSD berkembang sangat baik, BSA berkembang sesuai harapan. Itu biasanya, dan lain sebagainya, masih banyak penilaian guru kepada anak ya untuk perkembangannya. Yang ketiga, percakapan interview. Percakapan interview ini bisa kita evaluasi ketika anak belajar ataupun di akhir pembelajaran. Kalau di tengah pembelajaran ya, ketika anak berlangsung, kita bisa sambil bertanya nih, sana warna ini warna apa? Kata anaknya, ini warna merah ibu. Oh iya, bagus sekali sayang. Nah, kalau di akhir kita bisa flashback atau kita bisa menguji kecerdasan anak atau ingatan anak ya. Bisa, tadi pagi kita belajar apa saja ya? Tadi di luar kita belajar apa ya? Nah, bisa seperti itu. Jadi evaluasi akhir biasanya masuknya ya. Yang keempat, pemberian tugas. Pemberian tugas itu adalah pemberian tugas seperti intinya ya, sebelum ke sentra biasanya kan di sekolah itu diagendakan atau disediakan buku-buku paket yang isinya adalah di situ anak belajar menarik garis, belajar menebalkan, belajar menulis huruf, belajar mewarnai, belajar mencocok dan lain sebagainya. 4 langkah pokok yang dilakukan dalam evaluasi keseluruhan program pengajaran terkait dengan pembelajaran. Pertama, evaluasi awal. Yang kedua, pelaksanaan evaluasi. Yang ketiga, evaluasi akhir. Sebenarnya ini adalah sebuah catatan yang berupa lembar checklist perkembangan dari hasil karya anak ya oleh guru, yang dimana lembar checklist ini adalah sebagai catatan hasil karya yang bisa kita berikan sebagai laporan atau evaluasi dari perkembangan anak kepada orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang materi BCCT atau Beyond Center Sister Time. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam BCCT dan keunggulan serta kekurangannya. Baik, langsung saja. Macam-macam BCCT menurut Latif 2014. Pertama adalah sentra persiapan. Sentra persiapan adalah tempat bekerja memberikan kesempatan kepada anak untuk mengembangkan kognisi fisik motorik yang diorganisasikan oleh guru dan fokus pada kegiatan matematika, membaca dan menulis seperti pada gambar di samping ini. Serta terus yang kedua adalah sentra balok. Sentra balok memberikan kesempatan kepada anak mengembangkan kemampuan sistematika berpikir dan menggunakan media yang terstruktur. Jadi membuat anak bisa mengembangkan pikirannya dengan melihat balok-balok
atau bangun ruang tadi, serta mengembangkan kemampuan visual mereka. Jadi seperti pada gambar berikut di samping ini. Terus yang ketiga ada sentra main peran, atau sering disebut dengan sentra simbolik. Role play, make a believe, fantasi, imajinasi, dan drama. Sentra ini anak belajar berimajinasi menjadi seseorang sebagai suatu tokoh di kehidupan nyata dengan meniru sikap-sikapnya dan caranya. Dan sentra ini sangat berpengaruh pada pengembangan bahasa mereka serta interaksi sosial mereka. Keempat, ada sentra bahan alam. Pada sentra ini memberikan kesempatan kepada anak-anak didik untuk berinteraksi, bersentuhan langsung dengan alam tadi, dengan benda-benda alam. Berbagai macam benda-benda alam sehingga meningkatkan sensori motorik mereka. Pada sentra ini diperuntukkan untuk meningkatkan daya cinta mereka kepada alam, sehingga bisa tercipta anak-anak yang bisa membuang sampah pada tempatnya, cinta akan kebersihan, cinta dan alam-alam sekitar. Adalah sentra imta, iman dan takwa. Pada sentra ini anak-anak belajar tentang moral, akhlak, nilai-nilai agama, serta memahami agama tersebut dasarnya, sehingga dikenalkan kepada sang penciptanya mereka. Ya, keimanan mereka semakin meningkat dan menempel melekat pada diri mereka masing-masing. Kebiasaan sehari-hari sebagai rutinitas iman dan takwa dengan pembelajaran seperti sehari-hari, dukung untuk fokus pada konsep pengajaran Al-Quran dan Al-Hadis, sehingga diaplikasikan pada kehidupan sehari-hari seperti membaca doa sebelum belajar atau sebelum makan, masuk kelas, dan lain-lainnya. Yang terakhir, yang ketujuh ada sentra seni. Pada sentra seni ini, anak belajar mengembangkan potensi bakat mereka. Seperti anak bakat dalam keahlian dalam bidang tangan, diperuntukkan untuk bisa melipat sesuatu, bisa menganyam, bisa menggambar. Itu dikembangkan bakat-bakat tersebut, supaya pada suatu saat bisa berkembang dengan baik dan bisa menjadi sebuah potensi bagi dirinya tersendiri. Setelah ini anak belajar keindahan, tanggung jawab, kebersamaan, dan hidup akan sebuah seni, bahwa sesuatu itu diciptakan dengan sebuah keindahan. Satu lagi yang terakhir, sentra musik. Ini diperlihatkan atau diadakan sebuah benda alat musik seperti alat yang dipukul atau dipetik dan lain-lainnya yang bisa digunakan oleh anak-anak. Diperuntukkan untuk bisa mengenal bunyi-bunyi mereka. Mereka mengenal bunyi-bunyi dan berinteraksi dengan bunyi-bunyi tersebut, sehingga anak-anak untuk bisa mempunyai pengalaman yang banyak dan menggunakan gagasan mereka melalui tubuh dengan cara memukul benda, dengan mengekspresikan keinginan hati mereka mendengarkan musik dan menciptakan sebuah bunyi-bunyi tadi. Selanjutnya untuk kelebihan dan keunggulan, yaitu yang pertama, keunggulan dari model BCCT ini. Satu, model pembelajaran ini diperuntukkan untuk merangsang seluruh aspek perkembangan anak. Yang kedua, kurikulumnya dibangun untuk mengarahkan potensi-potensi anak-anak yang ada tadi. Kita menggali potensinya dengan membiarkan anak mencari pengalaman di sentra-sentra tadi. Ya, model BCCT ini atau BCCT ini, pendidik hanya berperan sebagai perencana, pelaksana, serta mengarahkan anak-anak supaya berperan aktif dalam sentra-sentra tadi. Pembelajarannya bersifat individual. Jadi mereka belajar dan berkembang sendiri. Maka guru di sini memfasilitasi anak-anak supaya bisa berkembang aktif seluruhnya. Jadi penilaiannya berbeda karena di sini bersifat individual tadi. Selanjutnya, model pembelajaran ini memandang bahwa bermain adalah satu-satunya wahana yang paling tepat dalam mendidik anak. Karena tidak di samping menyenangkan dalam bermain dalam settingan pendidikan bisa jadi tempat untuk berpikir dan aktif di dalamnya, sehingga meningkatkan kreatif mereka. Maka model pembelajaran ini menciptakan sebagaimana anak belajar sambil bermain. Dari model BCCT ini, diantaranya satu, sedikit lebih sulit dibandingkan dengan metode konvensional jika diterapkan di masyarakat kita. Karena mungkin yang kedua, kekurangannya sentra-sentra seperti alat-alat musik, alat-alat yang lainnya, itu menjadi kekurangannya. Harus mempunyai modal yang banyak. Yang ketiga, jelas memerlukan ruangan yang luas. Itu. Yang keempat, di sini guru harus bisa dorong anak-anak supaya semuanya bisa berperan aktif. Harus bekerja keras untuk ekstra mempersiapkan perencanaannya. Itu mungkin kelemahan-kelemahannya. Mungkin dari saya yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.